Pak Usman adalah seorang pria paruh baya yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Usianya sudah mendekati 50 tahun, tetapi tubuhnya masih kuat karena terbiasa bekerja di alam. Sehari-hari ia mencari hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain berkebun, ia juga sering masuk ke dalam hutan untuk mencari rotan, madu, dan kayu lontar yang memiliki nilai jual cukup baik. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik perbukitan ketika Pak Usman bersiap berangkat. Udara terasa sejuk dan embun masih menempel di dedaunan. Istrinya sempat mengingatkan agar ia tidak masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, Pak Usman hanya tersenyum. Menurut cerita para tetua desa, bagian terdalam hutan itu jarang dijamah manusia. Banyak orang percaya bahwa wilayah tersebut merupakan tempat tinggal makhluk gaib yang dikenal sebagai kaum bunian. Pak Usman tidak pernah benar-benar percaya cerita itu. Baginya, selama tidak mengganggu siapapun, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan membawa parang, bekal makanan, dan tali pengikat kayu, ia mulai berjalan, menyusuri jalan setapak. Semakin jauh ia melangkah, suasana hutan menjadi semakin sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, hingga sinar matahari sulit menembus ke dasar hutan. Suara burung terdengar sesekali, bercampur dengan desir angin yang menggerakkan daun-daun tua. Pak Usman terus berjalan, hingga menemukan beberapa pohon lontar yang cukup bagus. Ia mulai menebang bagian yang diperlukan dengan hati-hati. Pekerjaan itu memakan waktu cukup lama. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, ia sudah mengumpulkan cukup banyak kayu lontar. Namun, saat hendak pulang, pandangannya tertuju pada beberapa batang lontar lain yang tumbuh lebih jauh ke dalam hutan. Jumlahnya cukup banyak dan kualitasnya terlihat sangat baik. Pak Usman sempat ragu, tetapi keinginan untuk mendapatkan hasil lebih banyak membuatnya melanjutkan pekerjaan. Langkah demi langkah membawanya semakin jauh dari jalur yang biasa ia lewati. Tanpa disadari, ia memasuki wilayah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Keadaan sekitar terasa berbeda. Udara mendadak lebih dingin. Suara burung yang tadi ramai perlahan menghilang. Pak Usman berhenti sejenak. Ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Seolah-olah ada banyak mata yang sedang memperhatikan dari balik pepohonan. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebatang pohon lontar besar yang sangat bagus. Ketika sedang memotong batang pohon itu, tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari kejauhan. Pak Usman menoleh. Tak ada apa-apa. Ia kembali bekerja.
Namun beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Pak Usman mulai waspada. Ia memegang erat parang di tangannya. Perlahan ia memandang ke arah semak-semak yang bergoyang. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Lalu dari balik semak itu muncul seekor rusa yang berlari kencang. Pak Usman menghela napas lega. Namun rasa lega itu hanya berlangsung beberapa detik. Karena sesaat setelah rusa itu melintas, terdengar suara geraman berat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Usman membeku. Matanya membelalak. Di antara pepohonan, tampak seekor harimau besar sedang menatap lurus ke arahnya. Tubuh hewan itu tampak kekar. Matanya menyala tajam, ekornya bergerak perlahan. Pak Usman tahu bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. Ia tidak berani bergerak. Harimau itu juga diam. Keduanya saling menatap selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu harimau itu menggeram lebih keras. Pak Usman sadar bahwa ia harus segera menyelamatkan diri. Dan ketika harimau itu mulai melangkah maju, Pak Usman berbalik dan berlari sekuat tenaga menembus hutan. Tanpa ia sadari, petualangan paling mengerikan di dalam hidupnya baru saja dimulai. Pak Usman berlari sekuat tenaga menembus lebatnya hutan. Napasnya memburu. Keringat bercucuran dari dahinya meskipun udara di sekitar terasa dingin. Di belakangnya, suara langkah harimau terdengar semakin dekat. Sesekali terdengar geraman rendah yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani menoleh. Instingnya mengatakan bahwa 1 detik saja ia kehilangan kecepatan, maka harimau itu bisa saja menerkamnya. Akar-akar pohon besar yang menjalar di tanah membuat langkahnya beberapa kali tersandung. Ranting-ranting tajam mencakar lengan dan wajahnya. Namun Pak Usman terus berlari. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Sudah hampir 10 menit ia berlari tanpa arah yang jelas. Ia bahkan tidak tahu berada di bagian mana dari hutan itu. Semua pohon terlihat sama. Semua jalan tampak asing. Tiba-tiba kakinya menginjak batu yang licin. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Parang yang dibawanya terlempar beberapa meter. Pak Usman meringis kesakitan. Lututnya terluka dan mengeluarkan darah. Saat ia berusaha bangkit, suara geraman kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Tubuh Pak Usman langsung menegang. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Harimau itu sudah berada tak jauh dari dirinya. Jarak mereka mungkin hanya sekitar 20 meter. Hewan buas itu berjalan perlahan sambil menatap tajam, seolah yakin mangsanya tak akan bisa melarikan diri lagi.
Pak Usman segera mengambil parangnya. Namun ia sadar bahwa senjata itu tidak akan banyak membantu. Seekor harimau dewasa jauh lebih kuat daripada dirinya. Rasa takut mulai menguasai pikirannya. Dalam keadaan terdesak, Pak Usman hanya bisa berdoa dalam hati. Ia memohon keselamatan kepada Tuhan. Kemudian ia bangkit dan kembali berlari. Harimau itu langsung mengejar. Suara langkahnya terdengar seperti dentuman yang menghantam tanah. Pak Usman merasa tenaganya mulai habis. Dada dan tenggorokannya terasa panas. Tetapi ia terus memaksa dirinya bergerak. Di depan, ia melihat sebuah bukit kecil yang dipenuhi batu-batu besar. Tanpa berpikir panjang, ia memanjat ke arah sana. Harapannya sederhana. Mungkin harimau akan kesulitan mengikuti. Namun, harapan itu ternyata salah. Harimau tersebut tetap mengejarnya dengan lincah. Bahkan terlihat jauh lebih gesit di medan berbatu. Pak Usman mulai putus asa. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Ketika sampai di puncak bukit kecil itu, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terkejut. Di sana terdapat sebuah jalan setapak yang sangat rapi. Jalan itu berbeda dari jalur hutan biasa. Permukaannya bersih, hampir tidak ada daun kering yang menumpuk. Padahal di sekelilingnya, hutan terlihat liar dan tidak terurus. Pak Usman tidak sempat memikirkannya. Ia segera berlari mengikuti jalan tersebut. Anehnya, setelah beberapa saat, suara harimau mulai menghilang. Pak Usman tetap berlari. Namun ia sadar bahwa geraman yang sejak tadi mengejarnya sudah tak terdengar lagi. Ia akhirnya berhenti. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya gemetar. Dengan hati-hati, ia menoleh ke belakang. Ternyata harimau itu sudah menghilang. Pak Usman merasa bingung. Mustahil seekor harimau menyerah begitu saja setelah mengejarnya sejauh itu. Perlahan, ia mulai memperhatikan keadaan sekitar. Dan di saat itulah, ia menyadari sesuatu yang aneh. Suasana hutan berubah drastis. Udara terasa lebih hangat, angin berhembus lembut. Bunga-bunga liar tumbuh di berbagai tempat. Bahkan aroma harum yang tidak dikenal memenuhi udara. Pak Usman mengernyit. Ia tidak pernah melihat bagian hutan seperti ini sebelumnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh keadaan yang ditemuinya. Pohon-pohon besar tampak tertata rapi. Rumput tumbuh seperti dipangkas. Tidak ada ranting berserakan. Tidak ada semak belukar yang mengganggu. Tempat itu terasa seperti taman yang tersembunyi di tengah hutan. Kemudian ia mendengar suara tawa. Suara itu sangat pelan, seperti berasal dari kejauhan. Pak Usman berhenti. Ia mencoba mendengarkan lebih seksama. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara langkah kaki. Namun ketika ia melihat ke sekeliling,
tidak ada seorang pun. Bulu kuduknya mulai berdiri. Ia teringat cerita para tetua desa tentang wilayah yang dipercaya sebagai tempat tinggal kaum bunian, makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia tetapi berada di alam yang berbeda. Pak Usman menelan ludah. Ia mulai merasa tak nyaman. Namun, karena tak menemukan jalan keluar, ia memutuskan terus berjalan. Tidak lama kemudian, ia melihat cahaya di antara pepohonan. Cahaya itu berwarna kekuningan seperti sinar lampu minyak. Perasaan penasaran mendorongnya mendekat. Ketika sampai di sana, ia tertegun. Di depan matanya berdiri sebuah perkampungan yang sangat indah. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Halamannya bersih, bunga-bunga tumbuh di setiap sudut. Suasananya terasa damai. Yang membuat Pak Usman semakin heran, tidak terdengar suara aktivitas manusia. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada orang bercakap-cakap. Semuanya terasa sunyi. Namun, ia merasa ada banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang. Akhirnya Bapak sampai juga. Pak Usman terkejut dan segera menoleh. Di belakangnya berdiri seorang pria tua berpakaian serba putih. Wajahnya ramah dan teduh. Janggutnya panjang berwarna keperakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sosok itu. Matanya tampak memancarkan cahaya lembut yang sulit dijelaskan. Pak Usman mundur selangkah. "Bapak siapa?" Pria tua itu tersenyum. "Kami sudah lihat Bapak tadi dikejar harimau." Pak Usman membelalak. "Bagaimana Bapak bisa tahu?" Pria tua tersebut tak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah perkampungan di belakangnya. Kemudian beliau berkata pelan, "Karena ini wilayah kami." Pak Usman bisa merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia mulai memahami sesuatu. Tempat ini bukan perkampungan biasa, dan pria tua di hadapannya bukan manusia seperti dirinya. Malam mulai turun perlahan. Sementara itu, jauh di luar wilayah tersebut, seekor harimau besar masih mondar-mandir di batas hutan, seolah tidak berani melangkah lebih dekat. Dan Pak Usman baru menyadari bahwa tanpa sengaja ia telah memasuki dunia yang selama ini hanya ada dalam cerita para tetua desa. Pak Usman berdiri terpaku di depan pria tua berpakaian putih itu. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia ingin percaya bahwa semua yang dilihatnya hanyalah mimpi atau halusinasi akibat kelelahan. Namun, suasana di sekitarnya terasa begitu nyata. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, aroma bunga yang lembut, udara hangat yang menenangkan. Semuanya tampak jauh berbeda dari hutan liar yang baru saja ia lalui. Pria tua itu kembali tersenyum. "Jangan takut Pak Usman.
Mata Pak Usman membelalak. "Bapak kenal saya?" "Tentu saja. Kami mengenal hampir semua orang yang sering memasuki hutan ini." Jawaban itu membuat Pak Usman semakin tak tenang. Pria tua tersebut lalu mempersilahkan Pak Usman untuk mengikutinya. Karena tak memiliki pilihan lain, Pak Usman akhirnya berjalan di belakangnya. Mereka melewati jalan-jalan kecil yang bersih. Di sepanjang perjalanan, Pak Usman mulai melihat sosok-sosok yang lain. Ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mereka mengenakan pakaian sederhana berwarna cerah. Wajah mereka tampak ramah. Beberapa tersenyum ketika berpapasan dengannya. Namun, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Langkah kaki mereka hampir tak terdengar. Gerakan mereka terasa terlalu ringan, seolah-olah mereka tidak benar-benar menginjak tanah. Pak Usman semakin yakin bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak biasa. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah kayu yang cukup besar. Rumah itu berdiri di tengah taman bunga yang indah. Pria tua tadi mempersilahkan Pak Usman masuk. Di dalam rumah, suasananya terasa nyaman. Perabotan terbuat dari kayu yang sangat halus. Lampu-lampu kecil memancarkan cahaya hangat, meskipun tidak terlihat sumber apinya. Pak Usman dipersilahkan duduk. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan datang membawa minuman dan makanan. Ia meletakkannya di meja sambil tersenyum sopan. Setelah itu, ia pergi tanpa berkata apa-apa. Pak Usman memperhatikan makanan yang disuguhkan. Buah-buahan segar, kue tradisional yang harum, dan minuman berwarna keemasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Silahkan dinikmati," kata pria tua itu. Pak Usman sempat ragu, tetapi rasa lapar membuatnya akhirnya mencicipi makanan tersebut. Dan rasanya sangat lezat, bahkan lebih lezat daripada makanan yang pernah ia santap sebelumnya. Anehnya, tubuhnya yang tadi sangat lelah perlahan terasa lebih segar. Lutut yang terluka juga tak lagi terasa sakit. Pria tua itu memperhatikan dengan senyum tipis. "Kekuatan hutan membantu memulihkan tubuhmu, Pak Usman." Pak Usman hanya terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri bertanya, "Apakah benar kalian ini kaum Bunian?" Pria tua itu tertawa kecil. "Ternyata cerita tentang kami masih ada di kalangan manusia." Pak Usman mengangguk perlahan. "Ya, kami mendengarnya sejak kecil." Pria tua tersebut memandang keluar jendela. "Kami memang hidup berdampingan dengan manusia. Hanya saja dunia kami berbeda." Pak Usman mendengarkan dengan saksama. "Kami tidak suka mengganggu manusia, tetapi ada kalanya kami membantu mereka yang sedang berada dalam bahaya." Mendengar itu, Pak Usman teringat harimau yang mengejarnya. "Jadi, kalian yang menyelamatkan saya?" Pria tua itu mengangguk.
harimau itu tak akan berani memasuki wilayah kami. Pak Usman menghela napas panjang. Baru sekarang ia benar-benar menyadari betapa dekat dirinya dengan kematian. Malam semakin larut. Di luar rumah, cahaya-cahaya kecil mulai bermunculan di antara pepohonan. Bentuknya seperti kunang-kunang, tetapi ukurannya lebih besar. Pemandangan itu terlihat sangat indah. Namun di balik keindahan tersebut, Pak Usman masih merasakan sedikit kegelisahan. Ia teringat keluarganya. Pasti sekarang mereka sedang cemas karena ia belum pulang. Pria tua itu seakan tahu isi pikirannya. Besok pagi kami akan bantu mengantarkanmu kembali. Pak Usman merasa lega. Terima kasih, Pak. Pria tua itu hanya mengangguk. Malam itu, Pak Usman dipersilahkan beristirahat di sebuah kamar sederhana. Meskipun tempat itu terasa asing, ia akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun menjelang tengah malam, ia terbangun oleh suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu terdengar berat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Pak Usman segera bangun. Ia membuka jendela dan melihat ke arah hutan. Dari kejauhan, tampak cahaya merah berkedip-kedip di antara pepohonan. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi tegang. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berlarian di luar rumah. Beberapa penghuni kampung tampak bergerak cepat. Pak Usman keluar dari kamar. Di ruang utama, pria tua tadi sedang berdiri sambil menatap ke arah luar. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat serius. Ada apa, Pak? Tanya Pak Usman. Pria tua itu tak langsung menjawab. Ia memandang jauh ke arah hutan yang gelap. Kami punya masalah. Pak Usman menunggu penjelasan lebih lanjut. Harimau yang mengejarmu, bukan harimau biasa. Pak Usman langsung terkejut. Maksudnya, Pak? Pria tua itu menarik napas panjang. Harimau itu telah lama menjadi penjaga wilayah terlarang di bagian terdalam hutan. Lalu, kenapa kejar saya? Karena tanpa sengaja kau masuk ke batas yang tak seharusnya dilewati manusia. Pak Usman menelan ludah. Ia mulai merasa bersalah. Namun yang membuatnya lebih khawatir adalah sorot mata pria tua itu. Ada kecemasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Harimau itu kini mengetahui keberadaan kampung kami. Pak Usman membeku. Apakah itu berbahaya? Pria tua itu mengangguk pelan. Selama ratusan tahun, batas antara dunia manusia dan dunia kami tetap terjaga. Ia menatap langsung ke mata Pak Usman. Tetapi malam ini, batas itu mulai terganggu. Gemuruh kembali terdengar. Bahkan tanah terasa bergetar. Di kejauhan, terdengar suara auman yang sangat mengerikan. Seluruh penghuni kampung langsung berhenti beraktivitas. Suasana mendadak sunyi. Pak Usman merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya.
Dan untuk pertama kalinya, sejak tiba di kampung itu, ia melihat kaum bunian tanpa benar-benar khawatir. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi malam penuh ancaman. Sementara di balik gelapnya hutan, sepasang mata besar berwarna kemerahan sedang mengawasi perkampungan tersebut dari kejauhan. Auman harimau itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Suara tersebut terdengar jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Tanah bergetar pelan. Daun-daun di pepohonan berguguran. Pak Usman berdiri dengan tubuh tegang di depan rumah pria tua itu. Di sekelilingnya, para penghuni kampung bunian mulai berkumpul. Wajah mereka tetap tenang, tetapi sorot mata mereka menunjukkan kewaspadaan. Pria tua berpakaian putih melangkah ke halaman. Ia memandang ke arah hutan yang gelap. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini, katanya pelan. Pak Usman memberanikan diri bertanya, apakah harimau itu akan menyerang kampung ini? Pria tua tersebut menggeleng. Tidak, ia tak bisa masuk ke wilayah kami. Lalu, mengapa semua orang terlihat khawatir? Pria tua itu menatap Pak Usman. Karena kemarahannya bisa mengganggu keseimbangan hutan. Pak Usman tidak begitu memahami maksud perkataan tersebut. Namun, ia memilih diam. Beberapa saat kemudian, cahaya-cahaya kecil yang sebelumnya berterbangan mulai berkumpul di tengah lapangan kampung. Jumlahnya semakin banyak. Mereka membentuk lingkaran bercahaya yang indah. Pak Usman memperhatikan dengan rasa kagum. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidupnya. Pria tua itu lalu melangkah ke tengah lingkaran cahaya. Para penghuni kampung mengikuti dari belakang. Mereka berdiri membentuk barisan rapi. Kemudian terdengar lantunan doa dan nyanyian yang lembut. Bahasanya tidak dikenal Pak Usman. Namun suara itu terdengar menenangkan. Angin berhembus pelan. Pepohonan di sekitar bergerak serempak. Seakan seluruh hutan sedang mendengarkan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah berat. Suara itu semakin dekat. Pak Usman menahan napas. Lalu dari balik pepohonan muncul sosok harimau yang mengejarnya kemarin. Namun kali ini penampilannya jauh lebih mengerikan. Tubuhnya tampak sangat besar. Matanya menyala merah terang. Di sekeliling tubuhnya terlihat kabut hitam yang bergerak seperti asap. Pak Usman bergidik. Harimau itu berhenti di batas kampung. Ia menggeram keras. Suara geramannya membuat udara bergetar. Meski begitu, ia tidak mampu melangkah masuk. Seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi pandangannya. Pria tua berpakaian putih maju beberapa langkah. Ia berdiri tepat menghadap harimau tersebut. Penjaga hutan, ucapnya tenang. Mengapa engkau masih marah? Harimau itu mengaum keras. Suara auman tersebut bergema panjang.
Anehnya, setelah beberapa saat, Pak Usman mulai memahami arti dari kemarahan harimau itu. Bukan melalui kata-kata, melainkan melalui perasaan yang muncul dalam benaknya. Harimau itu marah karena wilayah terlarang yang dijaganya telah dilanggar. Ia menganggap manusia selalu datang untuk merusak hutan, menebang pohon, memburu hewan, mengambil lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Pak Usman menundukkan kepala. Ia sadar sebagian perkataan itu memang benar. Meski dirinya tidak pernah berniat merusak hutan, ia tetap masuk terlalu jauh karena keserakahan. Andai saja ia pulang setelah mendapatkan kayu lontar yang cukup, semua ini mungkin tak akan terjadi. Pria tua itu menoleh kepada Pak Usman. Maukah kau mengakui kesalahanmu? Pak Usman mengangguk. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Meski rasa takut masih ada, ia memberanikan diri berdiri di depan harimau tersebut. Maafkan saya tidak berniat mengganggu wilayahmu. Saya hanya terlalu serakah dan ingin mendapatkan lebih banyak kayu. Harimau itu tetap menatapnya. Matanya yang merah menyala perlahan mulai meredup. Pak Usman melanjutkan, saya janji akan lebih menghormati hutan dan tidak mengambil sesuatu secara berlebihan lagi. Keheningan menyelimuti tempat itu. Beberapa detik terasa sangat panjang. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Kabut hitam di sekitar tubuh harimau mulai menghilang, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya lenyap seluruhnya. Mata harimau yang sebelumnya merah berubah menjadi kuning keemasan. Kini ia tampak seperti harimau biasa, besar dan gagah, namun tidak lagi menakutkan. Pria tua itu tersenyum. Hutan telah mendengar ketulusanmu. Harimau itu menatap Pak Usman beberapa saat, lalu menundukkan kepalanya perlahan, seolah menerima permintaan maaf itu. Lalu hewan tersebut berbalik dan berjalan kembali ke dalam hutan. Langkahnya semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di antara pepohonan. Suasana yang semula tegang mendadak berubah damai. Para penghuni kampung Bunian tersenyum lega. Cahaya-cahaya kecil kembali berterbangan di udara. Pria tua itu mendekati Pak Usman. Keseimbangan telah pulih. Pak Usman menghela napas panjang. Beban berat yang sejak tadi menghimpit dadanya perlahan menghilang. Malam itu menjadi malam terakhirnya di kampung Bunian. Keesokan paginya, setelah matahari terbit, pria tua tersebut mengajak Pak Usman berjalan menuju tepi hutan. Perjalanan itu terasa singkat, padahal di saat datang, ia merasa telah berlari sangat jauh. Ketika mereka sampai di sebuah jalan setapak yang dikenalnya, pria tua itu berhenti. Dari sini kau bisa pulang sendiri. Pak Usman mengangguk. Namun sebelum berpisah, ia bertanya,
apakah saya akan bertemu kalian lagi?" Pria tua itu tersenyum hangat. "Mungkin saja." "Bagaimana caranya, Pak?" "Dengan cara menjaga hutan, menghormati alam, dan tetaplah memiliki hati yang baik." Pak Usman mengangguk pelan. Ia merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ketika ia hendak mengucapkan terima kasih sekali lagi, tiba-tiba angin bertiup cukup kencang. Daun-daun berputar di sekelilingnya. Pak Usman menutup mata sesaat. Dan ketika ia membukanya kembali, pria tua itu sudah menghilang. Begitu juga jalan yang menuju Kampung Bunian. Yang tersisa hanyalah hutan biasa. Pak Usman berdiri terpaku beberapa saat. Lalu ia tersenyum. Dengan langkah ringan, ia berjalan pulang menuju desanya. Sesampainya di rumah, keluarganya menyambut dengan penuh haru. Mereka sangat khawatir karena Pak Usman tak pulang semalaman. Pak Usman hanya menceritakan sebagian dari pengalamannya. Banyak hal yang ia simpan sendiri sebagai kenangan. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia tetap mencari hasil hutan, tetapi tidak pernah mengambil secara berlebihan. Ia juga sering mengingatkan warga desa agar menjaga alam dan menghormati hutan. Tahun demi tahun berlalu. Pak Usman tak pernah lagi melihat Kampung Bunian. Namun, setiap kali melewati hutan, ia selalu mencium aroma bunga yang sama seperti dulu. Kadang-kadang, saat senja tiba, ia merasa melihat cahaya-cahaya kecil menari di antara pepohonan. Dan setiap kali itu terjadi, ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, di suatu tempat yang tersembunyi dari mata manusia, para penolongnya masih ada, menjaga keseimbangan hutan, menolong mereka yang tersesat, dan mengingatkan manusia bahwa alam bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan harus dihormati.